Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umi Romatin, NIM 1923004, kelas ZTNA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hukum lembaga kepresidenan atau tugas UTS, lebih tepatnya hukum lembaga, mata kuliah hukum lembaga kepresidenan. Baik, langsung saja saya akan menuju ke pertanyaan yang pertama. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden dalam penguatan dan juga penegasan sistem presidensial di Indonesia. Nah, jurnal ini ditulis oleh Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Legislasi Indonesia yang terbit pada Juli 2018. Jadi dalam jurnal ini secara garis besar atau secara umum menjelaskan atau membahas tentang sistem presidensial, terus lembaga kepresidenan, dan juga tentunya kedudukan wakil presiden dalam sistem presidensial. Baik, untuk sistem presidensial sendiri yaitu merupakan suatu sistem yang mana presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada rakyat, atau eksekutif sudah tidak lagi bertanggung jawab kepada legislatif, melainkan kepada rakyat. Kenapa? Karena di sini presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Jadi tidak seperti sistem parlemen dulu yang pernah dijalankan juga oleh Indonesia, bahwa dulu terdapat Perdana Menteri, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, lalu presiden sebagai kepala negara. Itu pada sistem parlemen. Namun sekarang Indonesia menggunakan sistem presidensial yang mana presiden memegang kekuasaan negara atau sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, lembaga kepresidenan. Nah, lembaga kepresidenan itu hanya ada dalam negara yang menganut sistem presidensial. Jadi untuk negara yang menganut sistem parlementer atau sistem lainnya itu tidak ada lembaga kepresidenan. Nah, di sini lembaga kepresidenan adalah lembaga yang terdiri dari presiden dan wakil presiden tentunya, yang mana mereka adalah satu kesatuan atau duit tunggal yang secara bersama-sama menjalankan tugas ketatanegaraan ataupun pemerintahan seperti itu. Lalu kedudukan wakil presiden sendiri dalam sistem presidensial. Nah, ini kedudukan wakil presiden ini masih sangat menjadi pertanyaan besar sebagian masyarakat Indonesia, ataupun intinya menjadi problem lah dalam jurnal yang dibahas ini. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang tugas dari seorang wakil presiden itu tidak jelas atau masih gamblang. Sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas dari seorang wakil presiden itu membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, di sini kata membantu itu yang mana dianggap masih terlalu ambigu atau masih sangat ambigu, karena tidak ada spesifikasi yang lebih jelas apa sih tugas dari wakil presiden itu. Tidak ada kejelasan secara detail, itu tidak ada. Misalkan tugas wakil presiden seperti ini itu tidak ada. Jadi hanya sekedar membantu. Nah, itu entah menggantikan presiden saat presiden tidak bisa hadir dalam acara tertentu, presiden saat sakit, ataupun presiden saat mangkat, seperti itu. Jadi intinya wakil presiden ini hanya membantu seperti itu. Nah, jadi itu yang secara garis besar yang dijelaskan atau disampaikan pada yang dibahas oleh jurnal ini. Lalu saya memberi tanggapan terhadap jurnal ini bahwa seharusnya tugas dari seorang wakil presiden itu harus ada spesifikasi yang lebih jelas, tidak hanya sekedar kata ambigu membantu. Kenapa? Karena kalau kita lihat lembaga kepresidenan itu bukan hanya seorang presiden yang menjalankan. Memang presiden adalah yang paling tinggi ataupun yang memegang kendali
Tetapi selain itu juga ada wakil presiden yang membantu presiden. Namun menurut saya membantu dalam hal ini tuh tidak gimana ya, terlalu mengenakan wakil kepala presiden kalau misalkan tidak ada kejelasan apa sih tugas dari wakil presiden itu sendiri. Nah misalkan seperti ini, oh ya sebentar, kan tugas hubungan dari presiden dan wakil presiden kan hubungan mandat ya. Nah seharusnya kalau misalkan ada wakil presiden mendapat mandat sesuatu dari presiden, seharusnya wakil presiden juga melakukan laporan pertanggungjawaban tentang apa yang telah dimandatkan presiden atau yang dilakukan wakil presiden atas mandat dari presiden. Misalkan seperti itu, atau juga bisa seperti ini, kan ada tuh laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh presiden. Nah itu mungkin juga bisa dilimpahkan atau menjadi tugas dari wakil presiden, supaya wakil presiden tuh ada tugas yang real seperti itu, nggak abstrak hanya kata membantu seperti itu. Misalkan kayak uh, uh, laporan pertanggungjawaban itu memang dibahas bersama-sama antara presiden dan wakil presiden, tetapi saat penyampaiannya itu mungkin bisa dari wakil presiden. Jadi bukan seluruh tugas dari kenegaraan dan pemerintahan itu dilaksanakan oleh presiden, seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya. Jadi supaya tidak ada gimana ya, karena Indonesia kan juga sistemnya multi partai ya, jadi antara presiden dan wakil presiden juga bisa dari parpol atau partai politik yang berbeda. Jadi kalau jadi parpol yang berbeda kan kepentingannya juga berbeda, nanti takutnya salah satunya gimana ya, salah satunya akan berlomba-lomba atau seperti itulah. Intinya harus ada kejelasan yang lebih spesifik tentang tugas dari wakil presiden. Nah untuk yang kedua yaitu tentang definisi dari ruang lingkup. Sebentar, lepas. Yang kedua yaitu tentang definisi ruang lingkup dari lembaga kepresidenan itu sendiri. Nah di sini dari bacaan yang telah saya baca, saya mengutip dari pendapat Bapak Mahfud MD, yaitu terkait lembaga kepresidenan merupakan satu kesatuan jabatan yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, yang mana pasangan tersebut merupakan pasangan tunggal yang tidak dapat terpisahkan, yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang diselenggarakan dalam 5 tahun sekali. Selanjutnya lembaga-lembaga yang berada dalam lingkup lembaga kepresidenan itu ada presiden, wakil presiden, jelas ya dua itu, dan juga menteri-menteri dan juga sama lembaga non kementerian. Kenapa? Karena di antara menteri dan juga lembaga non kementerian itu dibentuk juga untuk membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak hanya wakil presiden yang membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya, namun secara hierarki wakil presiden itu lebih di atas menteri dan juga lembaga non kementerian. Nah untuk menteri-menteri ini dibentuk guna membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya sesuai dengan undang-undang yang ada, dan menteri-menteri itu dibentuk sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Lalu untuk lembaga-lembaga non kementerian itu dibentuk juga untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas terkait pemerintahan, yang mana lembaga non kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri ataupun pejabat negara yang setingkat dengan menteri. Misalkan seperti LAPAN. Nah, LAPAN itu bertanggung jawab langsung pada presiden melalui koordinir dari menteri. Namun ada juga lembaga non kementerian itu tidak dikoordinir oleh menteri. Misalkan seperti BIN, Badan Intelijen Negara, BIN, terus BMKG, terus BKKBN, terus BNN. Nah seperti itu merupakan lembaga-lembaga, dan masih banyak lagi ya, bukan hanya itu. Nah itu merupakan lembaga-lembaga negara lembaga-lembaga yang
kementerian yang tidak dikoordinir oleh menteri. Nah, menurut saya itulah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia yang dalam lingkup lembaga kepresidenan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan ataupun salah kata ataupun salah dalam yang lainnya semua hal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.